Ripai, Veteran sama Sudirman kan jalurnya ada 4, berarti itu 14 meter. Nah, yang lainnya kita buat 7 meter. Bagaimana untuk membuatnya menjadi mili-mili yang sama? Kita hidupin lagi Bapak Ibu edit feature-nya, klik kanan, edit feature, start editing. Nah, sekarang kita mau memilih garis-garis jalan yang tadi. Ada beberapa cara untuk memilih yang ada di dalam tabel ini. Cara manualnya ada 2. Yang pertama manualnya seperti ini Bapak Ibu. Kita misalnya mau tahu, oh Ripai jalan yang ini, kita klik. Ripai kita klik. Kalau mau klik jalan yang lain, itu kalau kita klik yang peta, itu pencetnya shift. Berarti kita lihat di tabel ini yang akan terisi hanya yang dibirukan saja Bapak Ibu. Jadi saat saya akan isi, oh yang biru itu isinya adalah 14 meter. Saya contohin. Klik kanan, fill kalkulator, lebar, di sini lebar sama dengan ketik 14. Lalu oke, dia hanya akan mengisi yang ada di birunya saja, yang putih tidak terisi. Saya ulang lagi, kalau mau memilih yang ada di gambar peta, klik 1, lalu shift-nya ditahan Bapak Ibu ya. Klik 1 dulu, sampai jadi biru cyan, shift, klik jalan yang rencana kita adalah 14 meter, diklik. Kalau dia nggak sampai dengan cyan, itu baru sudah klik. Maka kalau kita klik otomatis, klik kanan, fill kalkulator, ngisi otomatis untuk semuanya 14 meter. Semuanya yang ada dibirukan di sini itu isinya akan otomatis 14 meter. Atau misalnya Bapak Ibu mau manual, ya silakan ngetik satu-satu. Lebih cepat mana kira-kira ngeklik satu-satu di gambar lalu dipakai dengan fitur fill kalkulator. Atau mau pilih satu-satu ketik, boleh, silakan. Misalnya contoh, Pak, itu kan kalau kami jalannya sudah tahu. Kalau jalannya ternyata tidak tahu bagaimana? Ya Bapak klik dulu jalan ini. Oh, isi manual, boleh. Silakan. Ini milih di. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau memilih di dalam tabel, tadi milih gambar, sekarang milihnya di data tabel. Kliknya CTRL. Kliknya di ujung sini Bapak Ibu. Saya ulang lagi, kalau mau memilih yang ada di tabel, HP-nya ngopi berarti. Bisa aman Bapak di belakang bawa baju ganti, karena baju putih ketemu coklat insya Allah lengket warnanya. Oke, kita klik di sini nih. Oke. Lalu rencana saya yang ini lebarnya 7 meter. Klik fill kalkulator, isinya 7 meter.
Apa? Kalau satu-satu klik di tabel. Kalau misalnya mau ngisi, Pak, aku tidak sependapat dengan Bapak, aku pengen Ade Irma ini 10, ya ketik manual langsung 10 bisa, selama start editingnya hidup. Oke, bisa kita lanjut yang lebar. Lalu kita akan ngisi ruas jalan. Ruas jalan ini maksudnya adalah kelas jalan sebenarnya ya. Jalan nasional. Jadi kelas jalan itu ada nasional, provinsi, kota, Palembang. Misalnya jalan yang ini adalah jalan nasional ya. Kita bisa klik kayak tadi. Jalan Sudirman. Boleh silakan Sudirman, Veteran, Ripai, Sudirman itu adalah satu jalan. Itu caranya kayak tadi, berarti diketikkan fil kalkulator. Nah, bedanya kalau mau ngetik untuk teks, kalau angka bisa langsung diketik, tapi kalau teks dia harus pakai tanda kutip 2. Nasional, tutup lagi, tutup tanda kutip 2. Oke. Berikut lagi misalnya ini sisanya provinsi, nggak saya jalan Ade Irma nih provinsi atau kota Palembang, Bapak? Ada yang dari provinsi? Seingat saya ini provinsi, yang ini kota Palembang. Jadi yang ini kanan kiri ini provinsi, anggap sajalah ya, kalaupun salah provinsi. Kalau mau ngetik manual boleh, silakan. Mau otomatis juga silakan. Oke, sampai sini ruas jalan sudah terisi semua. Biar nggak capek-capek, kalau udah selesai kita save dulu. Oke, bisa dilanjut? Oke, kita sekarang mau ngisi X awal, koordinat awal. Klik kanan,
calculate geometry. Saya ulang lagi, klik kanan, calculate geometry. Sudah? Nah, ini pilihannya menjadi apa? X koordinat garis untuk dari garis awal. Nah, saat Bapak Ibu pilih unit, itu formatnya menjadi UTM. Kita contohin, kita pilih meter. Oh, oke. Formatnya menjadi format UTM. Nah, minusnya UTM ini, kalau Bapak Ibu pengen cek di Google, tidak bisa Bapak cek di mana lokasinya ini. Makanya lebih baik itu X-nya ini pilih fil kalkulatornya, calculate geometrinya, pilih yang decimal degrees. Pilih X koordinat, paling bawah ada decimal degrees. Lalu oke. Begitu juga yang Y. Klik calculate geometry, lalu pilih decimal di degree. Sudah? Semuanya sudah? Oke? Bisa dilanjut Bapak Ibu? Nah, kita contoh, kita ambil klik jalan Petran. Kita contoh klik jalan Petran. X dan Y-nya sudah terisi semua Bapak Ibu? Sudah? Bagaimana mau ngeceknya di Google? X-nya Bapak Ibu copy dulu, Y-nya di copy dulu, yang Y. Karena format di Google dia tidak X dan Y, tapi Y dan X. Jadi Y-nya dulu diketik, lalu dibuka Google Map. Silakan Bapak Ibu buka Google Map. Sudah? Dipastekan. Tapi jangan pakai koma. Di Google pakai titik. Lalu di koma, baru koma, pilih yang X, copy. Paste, koma tadi kita ganti dengan titik. Lalu di enter. Titiknya adalah di tengah-tengah Nah, silakan tes dulu sampai sini. Kalau misalnya udah dipilih dari awalnya bukan double, bisa nggak diganti double? Nggak bisa. Harus dijilid aja. Iya. Klik kanan, calculate geometry, pilih X. Ya, ya, kan titik awal kan kita mau, berarti itunya jadi kalau meter itu format WTGE UTM. Kalau mau format yang bisa dicek di Google, decimal degrees. Oke. Yang itu juga. Nah, kalau Bapak posisi masih ke klik, yang bawahnya nggak ke klik, nggak terisi. Jadi klik dulu yang putih itu, yang ini, yang sebelahnya. Nah, di clear dulu, ulang lagi.
Nggak ketemu, Mas? Ketemu? Ini Pak. Enter, coba. Nah, karena Masnya kebalik titik awalnya. Pak, yang aku ngapo tidak di tengah-tengah. Berarti posisi merahnya Bapak Ibu berbeda dengan saya. Ya. X-nya tidak. Coba silang. Editornya mati nggak? Matiin dulu editor. Ya. Ini cuma -3. Klik. Itu statusnya apa? Coba lihat properties. Pilihannya tadi. Oh, type-nya long. Harusnya root. Nggak bisa, harus di delete, dimasukin lagi. Nggak bisa dirubah kalau udah. Bisa. Pilih jangan yang jangan yang UTM. Pilih yang WGE. Bukan X awalnya itu. Klik kanan, calculate. Yes. Coba klik dulu. Bawah. Oh, itu yang lain. Yang pucuk, yang awal. Oke, ya. Oh, ntar pinjam mouse-nya. Ini sudah WGS. Sudah. Oke. Oh, ini pas milih jalan ini tadi tidak disetel koordinatnya. Tidak memang. Nah, Itu kan ada play dulu ya Pak. kalau nak ngerubah nyetelnya gini, nggak usah, bisa disetel. Soalnya aku kemarin juga cek itu Pak. Jadi tidak ada UTM. Terus tidak ada solusi kemarin tuh. Mungkin kok play bisa baru gitu Pak. Itu. Masuk play itu baru oke. Apply dulu kali. Samsung. Ini pilih X galau kalian tuh. Yang Y-nya pilih yang Y. Bukan yang Y, yang Y. Masuk ke data yang mana? Apa? Y-nya dulu, yang veteran. Tidak, untuk diisi di table. Ini kan lagu mesnya penting. Ah. Masuk ke data yang Mas coba lihat, maksudnya gimana? Tabelnya mana? untuk isi Excel. Mas ngetik manual. Klik Excel enggak, nanti kita belajar. Ini Pak. Hah. Ini menurut saya ini Iya. ini jadi kode ini. Iya. Start. Sudah. Ini benar Pak. Itu X benar. Nah, ngopi kalau mau ngecek tadi. Itu sudah X. Insya Allah sudah. Masih 04. Ya memang 104. Benar ya? Benar. Coba salin. Itu kalau disalin berubah nanti. Banyak. Iya banyak, makanya di copy aja. Ngopinya kalau gitu repot, klik kanan aja langsung di tabel. Copy. Sudah? Bisa kita lanjut Bapak Ibu? Oke. Sebelum ngisi yang lain, saya mau nunjukkan kalau tadi kan X dan Y-nya formatnya ini ya. Float ya atau double.
Nah, ini saya tunjukkan yang setel yang berikutnya. Kalau misalnya pengen modelnya derajat, ini kan koma desimal nih ya. Kalau pengen tampilannya menjadi ini kan derajat, menit, detik tulisannya kan. Dari tadi kita pilih, nggak muncul kan? Pas kita kalkulat nggak ada yang pilihannya derajat, menit, detik. Itu harus X-nya dalam format teks. Tabelnya harus dalam format teks. Kita contohin. Ini saya anggap X awal, berarti calculate geometry X awal. Nah, pas unit ini pilihannya banyak. Mau jadi derajat, menit, detik, boleh. Mau yang ini, boleh. Nih. Gitu. Calculate geometry, pilih oke. Paham Bapak Ibu? Apa? Klik kanan, calculate geometry. Oke. Ininya pilih, ini tadi line start, meternya pilih yang nih. Ya. Apa? Koordinatnya nggak bisa dirubah. Apa? Bisa di. Ini kan dia. Saya tahu, Mas nggak pas milih garis baru, pas buat poligon baru, Masnya pasti nggak nyetel koordinat. Bagaimana saya tahu? Nih, di jalan, klik kanan, properties, Kita di UTM lagi Pak. enggak, dia nggak disetting, nggak disetel, source, nih, koordinatnya nggak kepilih, nggak milih koordinat pas milih new shape file. Caranya ini. Saya tunjukin bareng-bareng aja ya. Pak, ada yang permasalahannya tadi, Pak, koordinatnya nggak bisa muncul, Pak, nggak bisa munculin. Nah, itu koordinat nggak bisa muncul dikarenakan pada saat Bapak Ibu membuat new shape file-nya tidak disetel koordinat. Maksudnya gimana, Pak? Seharusnya kan pada saat kita buat baru, klik kanan, new shape file, di sininya harus disetel kan? Harus diedit. Pak, lah terlanjur, Pak. Cuman lah terbuat banyak, Pak, tapi tidak ada koordinat. Contohnya bagaimana contohnya? Misalnya ini klik kanan, properties, melihat suatu layer, suatu data, ada koordinat sistemnya apa tidak, klik di sini. Source. Kalau di sininya ada tulisannya nih projected, ini berarti dia sudah disetel koordinat. Kalau belum, langkahnya seperti ini Bapak Ibu. Saya contohin. New. Misalnya saya kelupaan, langsung back, kita okein. Ini kan berarti saya klik kanan, properties, source-nya.
Nih, undefined. Nggak bisa kan? Mau kita contohin lagi. Saya mau masukin koordinat. Saya buat field baru X. Tadi ada 2 orang yang kelewatan, berarti saya contohin nanti. Saya buat 1 saja. Seharusnya kalau dia ada, ini bisa kita isi koordinatnya. Klik kanan, calculate geometry. Nih, sistemnya nggak bisa baca karena dia nak pakai koordinat apa. Caranya bagaimana? Ini Ars Toolbox. Ini ditutup, pilih data management tools. Sudah? Lalu di projection. Jadi memproyeksikan dan mentransformasikan yang tidak katik arahan tadi, pilih ke define projection. Sudah? Input dataset, pilih yang mana nak di set tadi. Yang aku tadi yang tidak ada filenya namanya new save file. Ini koordinat sistemnya, tidak diketahui. Klik, pilih kayak biasa tadi, UTM, WGS, shorten, lalu pilih apa? 48S. Oke. Lakukan sampai di sininya centang hijau. Lalu klik kanan, properties. Kita cek lagi, source-nya sudah terisi. Kalau sudah terisi, insya Allah calculate geometrinya bisa. Oke, Bapak Ibu, paham sampai di sini? Bisa kita lanjut? Kita balik lagi ke tabel jalan. Nah, misalnya nak digabung nih, tabel ini adalah antara tabel X dan Y. Caranya bagaimana? Klik kanan, fill kalkulator. Ada yang Eskom di sini atau yang hobi coding. Jadi fill kalkulator ini sama kayak ilmu coding. Sudah sampai fill kalkulator? Kita nak ngisinya apa? Tabel X dan tabel Y. Berarti klik X awal. Saya ulang lagi, klik kanan, fill kalkulator, pilih X awal. Nak digabungkan dengan Y, berarti butuh karena ini namanya tambahan, berarti ini bukan pakai plus, karena ini rumus kan. Kalau plus berarti pilihannya apa? Dan lalu apa? YA awal, lalu oke. Ada yang janggal? Ada yang janggal? Enak tak jingnya numpuk-numpuk kayak gini? Tidak harusnya ada koma atau jarak. Kita ulang lagi, klik kanan, fill kalkulator. Kalau nak ngasih jarak dan tadi, dan tanda kutip 2 spasi dan lagi saya copyin. Nah, tulisannya seperti ini.
Ada? Tidak ada spasi. Nah, ini ada spasi. Kalau misalnya ternyata Pak, tidak enak ada dan, aku pengennya pakai koma, berarti kalkulit lagi, fil kalkulator lagi, dannya spasi di tengah-tengah ini diganti dengan koma atau titik koma boleh. Jadi tanda kutip 2 ini, tanda dan itu untuk menyambung fungsinya. Ini fungsi ilmu coding sebenarnya. Kalau titik 2 kutip ini fungsinya untuk mengisikan teks. Atau contoh lagi, saya pengen ini pakai koma ada spasi lagi, bisa. Nak masuk inamo kita juga bisa. Norca, selama sifatnya teks harus ada tanda nih catatannya. Dan itu untuk menyambung, tanda kutip 2 itu sama dengan untuk mengisikan teks. Oke, kita sepakati saja pakai tanda titik koma. Sudah? Ada yang ketinggalan, ada yang ingin bertanya? Nah, sekarang kita ingin masukkan ke biaya. Bapak Ibu ya, pengen masukkan ke biaya. Oke, sudah? Bisa dilanjut? Biaya misalnya ternyata Bapak Ibu misalnya punya data ini sampai ratusan, gambarnya sampai ratusan jalan. Kalau nak ngeklik manual siko-siko, lama tak kira-kira? Misalnya saya mau masukkan biaya untuk jalan nasional. Kalau nak manual kan kita bisa. Tak? Klik siko-siko Nah, mana jalan nasional aku nih? Ini kalau satu-satu. Tapi kalau kita ternyata pengen masukkan hanya memilih, kalau bahasa di Excel itu memfilter memfilter nasional B, nak ambil filter nasionalnya B. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Klik di sini segitiga. Sudah? Klik segitiga. Select by atribut, memilih sesuai atribut data tadi. Sampai sini bisa sama-sama? Sudah? Kita tadi nak milih apa? Ruas jalan kan? Berarti klik di sini adalah ruas jalan. Klik 2 kali sampai ruas jalannya di bawah sini. Sudah? Yang nak diambil apa? Nasional sama dengan. Lalu pilih get unique value. Pilih apa tadi? Nasional. Klik 2 kali. Lalu apply.
otomatis yang dipilihnya cuman yang jalan nasional. Kalau sudah ini close, baru klik kanan, fill kalkulator. Rencananya aku misalnya 1 kilonya biaya jalan nasional itu 6 M untuk per 1 jalur. Misalnya kita buat 6 M. 6 M ini berapa nolnya? 9. Oke, silakan dicoba dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjut. Nyoba make milih select by atribut, bukan ngelik manual satu-satu. Ya, silakan Mas. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sekarang kita isi yang kota Palembang itu kita buat 4,5 M, yang provinsi 5 M. Sudah? Bisa dilanjut? Ada yang agak aneh bentuk tulisannya? Harusnya biaya ini formatnya apa tulisannya? Rupiah. Bagaimana nyetelnya? Klik kanan, properties, klik kanan properties,
numeriknya diklik. Numerik, saya ulang lagi. Klik kanan, properties, numerik. Sudah? Pilih currency. Lalu rupiah semua, apa ada dolar? Katanya dolar tidak butuh gitu kan. Tapi biasanya ada yang sikok 2 laptop yang isinya dolar. Ada yang dolar? Nah, kan? Berarti masih butuh dolar berarti. Oke, kalau yang dolar nanti saya bantu nyetelnya. Oh ini oke, langsung di okein aja dulu. Apply. Oke. Pak, yang dolar bagaimana tadi Pak? Silakan cari control panel. Kalau tidak tahu control panel bisa ketik di Windows-nya langsung control panel. Sudah? Tadi ada 2 orang. Oke, bisa lanjut. Klik control panel, pilih clock and region. Pilih region. Pilih formatnya English Indonesia. Mungkin Bapak Ibu masih di Amerika. Pilih English Indonesia. Kalau sudah oke, coba cek digitnya ada tidak sudah rupiahnya. Apa? Oh ini kopi Bapak Anda. Kopi ya. Klik Bapak. Ini ya jalannya. Oh. Oh, ini. Nah, belum terisi. Bentar. Ada masalah sih. Ah. Dan ini bapaknya bukan teks. Iya. Iya harus tag, delete dulu. Klik kanan, delete. Ya, tapi harus mati dulu. Mati dulu editornya. Save dulu. Yes, ya itu boleh. Delete. Nah, buat lagi. Apa Mas? Gimana? Pak ini kalau misalnya itu kan tadi teks ya. Ya. Ubah ke double Nggak bisa. nggak bisa lagi. Ini double tapi kan? Coba lihat. Biaya ya. Coba lihat di properties. Klik kanan properties. Itu udah ini kok. Itu teks. Nggak bisa jadi perkalian nanti kita. Gimana? Sudah tadi? Kontrol panel ya? Control panel, region aja klik. Ya. Nah itu Englishnya tuh diganti, klik Indonesia English. Ya, cari Indonesia English. Tinggalan itu biaya. Klik kanan. Oh enggak, ngisi manual. Bisa diklik berdasarkan cara filter tadi, jalan nasional. Kita kan mau jalan nasional dulu tadi contohnya. Nih, berarti klik kanan. Ini ini cara memilih. Kalau misalnya data Bapak banyak kan, Cipta Karya kan misalnya data pengairannya kan ada tipe-tipenya kan, primer. Nah, ini pilih, misalnya kita mau filter berdasarkan
tadi ruas jalan toh. Status ya. Nah, statusnya klik 2 kali sama dengan get unique value. Oh, nasional. Apply. Nah, berarti nanti dia cuma ngisi untuk yang nasional doang. Silakan misalnya baru bisa kita fill kalkulator tadi. Ini enggak usah. Nah, ini isinya berapa? 6 miliar sekarang. Nah. Oke. Nah, nanti lanjutin lagi. Oh, saya sekarang mau ngisi yang berdasarkan provinsi. Apply. Dia nanti memblok yang hanya untuk provinsi saja. Kayak gitu. Nanti isi dulu banyak-banyak dulu, Mas. X ini tadi X ya. Dan klik dan itu aja. Tanda kutip 2 titik koma dan sorry tanda kutip dulu, tanda kutip ya. Titik koma yang belum titik koma bukan. Nah ya, berarti di tengah-tengahnya akan ada dan baru Y. Oke. Sip. Ada lagi sisi sini yang mau nanya? Bisa? Yang tadi dihapus dulu. Yang mana? Di delete dulu. Klik kanan biaya. Nah, dimatiin dulu editornya. Dia kalau nggak mati, kalau posisi mati, dia harus baru bisa nambah dan delete. Hah? Nah, sudah. Ini klik kanan sini sekarang. Nah, terpilih. Kalau ini kan touchscreen, sorry Pak. Ulang lagi. Nih ya, ulang lagi dari select by attribute tadi. Oke. Ya udah. Delete dulu ya. Ya, delete. Ya, sama dengan get unique. Nah, kayaknya tadi kurang sama dengan kan kota. Oke. Nah, klik kanan. Fill. Nah, ganti ujungnya aja, Pak. 45 kan? 45. Iya. Oke. Nah, yang ini 5M. Oke, bisa semua? Yang rupiah tadi silakan di setel dulu coba, Pak. Ya, entah. Kalau Bapak punya banyak, ini kan repot kalau tidak diklik siko-siko. Oh, cipta karya kan, Pak? Apa? Oh, bedah. Tinggal malahan paling banyak data JIS kan? Ngumpuli data Bapak tuh. ini sudah close, Pak. Bagus. Klik kanan. Properties. Numerik. Nah, currency. Oke. Apply. Coba. Ini Pak, error nih Pak. Apanya error? Langsung ngecek ini Pak. Apa yang kecil? Ini langsung tidak sesuai dengan jalan lagi. Ini tergeser. Berarti pada saat ininya enggak. Ininya kau remote. Kalau tadi lah kau sip belum? Belum. Tidak kau sip tadi? Iya, belum. Gitu lah Pak. Kalau tidak tersip, mau tidak mau kau ini ulang lagi. Iya. Ngulang lagi geoprocessing lagi. Ini kan berubah titiknya. Iya. Mau tidak mau geser. Ngerubah setelan lagi. Kalau cek itu minusnya, makanya kalau Pak suruh save tadi. Iya. Ini otomatis geser. Takutnya tadi tuh kalau terklik yang ini, tergeser ke sini. Kalau di kontrol tadi begini Pak. Nggak acak, ulang lagi. Iya. Kan kayak gitu ini kan Pak kirim tipnya, tinggal kau panggil weh.
Coba Pal, download Pal. Hah? Nggak bisa? Oh berarti lata save, lata update tadi berarti kemana? Nah ini Pak, mau masuk XJ tadi bingung Pak, jalan ada XJ tadi. Nah dia nggak terkonek, kemana ini masuknya? Nah XJ ini. Karena posisinya bukan jadi teks kau tuh. Bukan ini teks Pak. Klik- Oh jadi teks apa Pak? Iya, kalau gabungan tuh teks, bukan klik kanan, properties. Itu kan double. Oh iya robot ya. Teks ya. Mm-mm. Bapak, kau udah main? Pusing kami. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu? Nah, tadi nambahin make fil kalkulator, sekarang kita belajar make kalkulator nyonian Bapak Ibu. Kita ngisi ke total biaya. Nah, ini sama aja kayak tambah kali kurang biasa. Klik kanan, fil kalkulator. Nah, kalau total biaya ini berarti apa? Tadi kan harganya per kilo. Berarti hubungannya apa? Panjang kali biaya. Tapi ada tapinya. Misalnya kita tambahin lagi, ternyata lebar ini kan beda nih. Ya enggak? Lebar ini biaya ini adalah per 7 meter. Jadi harga 5M ini, harga per 5M itu, harga 6M di jalan nasional itu adalah untuk per KM untuk jalan 7 meter Bapak Ibu ya. Sekarang misalnya jalannya lebarnya 14 meter, apakah harganya menjadi tetap 6M? Tidak kan? Berarti 2 kali lipat harusnya kan? Berarti hubungan lebar ada pengaruh. Caranya bagaimana? Klik kanan, fil kalkulator, rumus matematika. Berarti panjang, pakai rumus panjang dulu. Panjang sama dengan, kita tukar urung dulu. Panjang kita ini tadi statusnya pakai satuan apa? Meter. Sedangkan harga ini 7 meter ya. Berarti panjang, klik panjang dibagi pakai per ini kilo ke meter 1000. Tutup kurung. Dikali biaya ya. Klik biaya. Terus ada pengaruh lebar, dikali lagi. Lebar dibagi 7 kan? Karena kita harganya untuk per 7 meter, tutup kurung. Oke.
Saya ulang lagi. Jadi formatnya adalah panjang dibagi 1000 dikali biaya dikali lebar tadi dibagi dengan 7 meter. Karena harga tadi sesuai dengan harga per kilo per meter. Nah, silakan coba Bapak Ibu diisikan. Gimana penterukan itu? Plus 10 mungkin. Kenapa kacau nih? Kan sudah tidak tersip apa? Kalau sudah sampai sini Bapak Ibu jangan lupa di save. Kayak penyakit JIS ini kalau sudah kelamuan galak hang, save dulu. Ya, silakan. Nah, setelah itu setting dalam rupiah. Kita tadi market meter, tidak usah dibagi, Pak ya. Langsung baik. Ya. Nah, kalau panjang kita kan sekarang sudah dalam meter kan? Berarti pas perlu tidak dibagi 1000? Pertanyaannya. Tetap kan? Karena kita kan memang harga kita meter, Pak. Dijadiin kilo. Karena harganya untuk 1 kilo. Iya. Ya. Coba klik kanan. Panjang kan dari pasti dapat. Jangan klik panjang, Mbak. Klik panjang ini. Klik ini Pak tadi Pak. Coba ulang lagi. Kita hapus lagi. Ya, hapus lagi. Dibagi 1000 kali. Kalinya klik ini ya Pak. Iya. Kali buka kurung lebar bagi 7 tutup kurung. Oh. Salah deh Pak. Bacanya oke Pak. Dah galak itu, tak sudah. Udah galak, udah sudah Pak. Ada. Sama Pak tadi. Sudah juga. Beda Pak. Ini apa? Long. Long itu untuk Panjang. tahu bener kalau arti ini untuk teks. Oh. Nak sampai jemping pun ya udah baca kan gitu kan. Nah itu makanya di delete tidak bisa, harus buat lagi. Nah banyak yang kejadian tadi. Ingat, inilah bedanya JIS sama Excel. Kalau salah pilih tipe, dia tidak bisa jadi perkalian atau teks. Nah, Pak, ada yang cak mano delete saat mau menambahkan, saat mau mendelete, editornya harus mati, harus stop. Oke, bisa dilanjut Bapak Ibu?
Oke, bisa dilanjut? Setting dalam satuan rupiah. Bisa lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau nambahin label di sini. Sebelum menambahin label, kita belajar dulu simbologi. Saat ini kan garisnya semuanya masih warna biru. Nah, sekarang saya mau mencoba flashback materi kemarin. Bisa nggak Bapak Ibu merubahnya jadi seperti ini nanti? Silakan Bapak Ibu, kita matikan petanya biar terlihat. Nah, silakan jalannya jadi seperti ini. Masih ingatkah membuat label dan simbologi di materi pertama dan kedua? Belum. Jadi ada warna berdasarkan jalan nasional, provinsi, kota. Provinsi. Nasional yang nomor 3, Pak. Iya. Provinsi 5. Belum sama.
Di sini loh ya, ada filmnya. Oh, jadi Pak. Apa terpisah jalannya? Apa Mak? Dibuat kayak gitu tuh. Nah, ada 3 warna jalannya sekarang. Iya. Ayo di flashback lagi materi hari pertama, hari kedua. Hari kedua apa ya? Hari kedua, simbologi dan label. Matiin dulu ininya, petanya biar nggak bingung, biar gambarnya jelas. Masih belum tepat, masih ada jalan lain. Itu jalan apa yang ini? Ini. Oh, karena ada jalan non nama, langgar itu non nama ya. Coba klik atributnya, klik kanan, open atribut. Ada yang nggak pakai nasional ya? Ini nasional. Oh, masih belum pas. Benar sudah. Tapi kenapa yang ini ada, yang saya nggak ada? Kalau ada value, kamu kakak hubung ya. Nah, terus oke. Nah, tulisannya di saya status, bukan ruas jalan. Oke. Kayaknya kalau sudah deretan pakai laptop ini pasti pernah jisga loh, pasti yakin aku. Tinggal memflashback be sebenarnya ini. Nanti 5 menit lagi saya tutorin Mbak. Saya cuma mau lihat Mas dan Mbaknya masih remember atau tidak. Bisa? Nyerah? Label dulu bisa? Minimal nge-label jadilah. Matiin aja ini Mbak, biar tidak bingung. Biar tidak bingung. Oke, warnanya belum sama. Nah, ada bedanya. Yang itu status, yang ini ada ini di atas statusnya dibuang Mas. Klik kanan, simbologi, properties dulu ya, properties, simbologi. Ininya nggak usah dicontoh. Nah, oke. Oke. Nah, warnanya tinggal disamain aja. Nah, yang ininya jangan dicontang. Simbologi, nah itu. Add all aldernya nggak usah dicontang. Bisa diulang enggak? Dia ada. Oh, geopreferensi. Iya. Nggak bisa? Udah bisa ya? Iya. Itu tuh nandoing. Makanya kalau aku biasanya biar ndak itu new file lagi, panggil yang sudah masuk. ya itu aditip tadi. Minusnya itu kadang Mas. Tapi itu tidak tampil kok kayak di ini. Di layout tidak tampil. Yang ini jangan, ini masih ruas jalan kan? Kalau yang saya sudah status. Oke, belum tapi kan belum, simbologinya belum pas kan? Klik kanan, properties, simbologi. Coba tadi yang mana? Oke, coba add all tadi ya, add lalu
Add all aja, repot. Bukan cancel. Add all sebelah. Nah, yang ini yang nggak usah dicentang. Nah, hah? Nggak keluar lagi. Apa ya tidak keluar? Itu aja contangnya ada dicontang. Contang kemarin. Nah, Dia lagi belajar. kayak biarlah. Kayak sengaja pas rame-ramean. Sebelah kiri aman, sebelah kanan Dibuat di satu layer ini, terus bisa buat banyak apa? Ada tiga warna tadi kan? kaget kalau aku memang nak jinggoi yang mana nak baca dulu ini. Ini sudah disuruh mengingat lagi berarti Oke, kita biar nggak lama-lama, silakan. Nah, oke, Bapak Ibu, bagaimana bikin ini? Klik kanan, properties, sudah. Pilih dulu ke label. Ininya jangan lupa dicontang. Label fillnya kita nak label fill ini apa? Nak namoi berdasarkan tabel apa? Kita pilih nama. Lalu pilih tipe yang Bapak Ibu senangi, apply. Lalu berikutnya lagi ke simbologi. Pilih ke kategoris. Sudah? Ini pilih. Kita tadi nak mewarnai berdasarkan apa? Ruas jalan, klik ruas jalan. Sudah sampai sini? Bisa? Lalu klik add all value. Sampai sini bisa? Saya ulang lagi. Label sudah bisa? Klik kanan, properties, simbologi. Sudah? Pilih kategoris. Harusnya kan di feature. Pilih kategoris. Pilih unique value. Memilih berdasarkan kategori unik. Sudah? Value fill-nya kita nak milih berdasarkan value apa? Ruas jalan tadi kan? Klik ruas jalan. Sampai sini sudah? Klik add all value. Sudah? Ini ya. Di sini juga langsung baca. Oh, ada 8 jalan, 2 kota, 4 nasional, 2 provinsi. Tadi di sini ruas jalan ini diganti. Rencananya diganti dengan tulisan status. Ininya nggak usah dicontang. Ini apa maksudnya Pak? Dicontang dan tidak dicontang? All other value berarti kalau ada di dalam tabel itu ada yang tidak berisi selain kota, nasional, sama provinsi. Itu pilihannya di sini kayak warnanya. Ini kita uncheck baik. Sudah sampai sini? Urutannya benar enggak? Urutannya benar enggak? Salah ya? Harusnya apa? Nasional, provinsi, kota. Klik dulu nasional, arahkan pakai tanda panah ke atas. Oh, kota ini di bawah, taruh lagi di bawah. Sudah? Baru pilih warnanya sesuai. Klik 2 kali di garis warna merah, ganti warna merah. Tebelnya 3.
Biasain jalan nasional dengan provinsi itu biasanya warnanya tebelnya sama, 3. Kota bisa 2, bisa 1,5. Oke, apply, oke. Sudah bisa? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Bisa dilanjut? Oke. Nah, ternyata Bapak Ibu itu diminta buat peta yang mana isi peta ini menunjukkan selain nama jalan, ditanya ke berapa biayanya. Sedangkan ini kalau kita klik, oh Bapak nak butuh jingok biaya, berarti pilihan labelnya bagaimana? Properties, label, milih biaya ya, cak ini total biaya, apply, oke. Namanya tidak tahu kan, jalan ini apa namanya. Jadi pengen kita tuh kalau bisa dua-duanya ada di sebagai label, label dari nama, label dari total biaya. Bagaimana caranya? Klik kanan, properties, sudah, expression, sudah, expression sudah, semua sudah. Klik di tabel bawah expression. Kita tadi nak gabung ke apa? Nama dan jalan. Berarti nama dan tadi pakai apa kodenya? Dan. Lalu total biaya. Lalu oke. Apply. Bagus tak jingoknya cak ini Bapak Ibu? Nah, numpuk-numpuk. Bagusnya berjejer atau bagus baris baru? Baris baru. Caranya ini Bapak Ibu, klik kanan, properties, expression. Ada tambahan lagi catatan berikutnya. Jika mau membuat label 2 baris atau lebih, pergunakan perintah dan VB new line. Kalau anak komputer tahu, ini artinya virtual baru, virtual base new line. New line itu garis baru. Ini kita copy VB new line. Oke, sudah. Jadi bisa diketik, dannya ini kita hapus atau kita ketik paste ke yang tadi, dan VB new line. VB new line. Oke, apply. Ini tulisannya. Pak, aku pengen, kalau ini kan rapi tengah ya, pengen rapi kiri kanan, misalnya rapi kiri, nyetelnya bagaimana Pak? Klik kanan, properties,
lalu di simbol, edit simbol, format di sini. Sorry. Teks. Oh ini. Sudah. Nah ini caranya. Aku nak rapi kiri. Label style, properties. Saya ulang lagi. Label style, properties, simbol properties, edit simbol. Nah, horizontalnya pilih left. Nah, kalau left berarti rata kiri, kalau center tengah-tengah, kalau right rapi kanan, kalau full jarang dipakai. Kita contohin di sini left, lalu oke, apply, oke, apply. Sudah. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Sekarang kita mengingat lagi. Berikutnya saya kasih catatan tangan yang lagi.
Nah, ini tantangan berikutnya untuk poligon. Kenapa jalan yang ini bedanya memang tidak sedikit sama apa yang ini. Ini jalan jalan nasional harusnya kan merah kan Pak. Tapi tidak tahu apa yang masih bingung itu. Jemosnya sih. Tidak di-tag maksudnya? Pak, pencetannya Pak. Pak, ini apa masih muncul ini? Tidak muncul kayak. Mau lihatnya. Pak, pencetannya apa Pak? Tidak, foto caknya terklik garis itu deh caknya. Nah, kan masih muncul kan? Iya, masih muncul. Oh, Bisa tadi. karena ini caranya ini kita hapus bayang pakai ini. Ini kan ini hilang tertutup. Masih muncul. Muncul Pak. Masih muncul. Memang karena udah caranya kalau udah galak muncul, ininya kita delete pakai file yang ini. Karena ini karena hasil dari ini. Atau kalau enggak, inilah di save ya. Kita tes. Atau bisa juga kadang kita delete link, hilang kan? Tapi petanya hilang. Karena pindah. Kadang ini belum disimpan tadi. Iya Pak. Belum disimpan kan tadi ya? Belum Pak. Oke. Mana ini? Benar tapi salah tuh. Yang mana? Ini. Kemarin itu, ntar Pak, di apa Pak? Mana ya tadi pelatihan di situ? Ngeri mainannya main Python nih. Ini misalnya, ini Pak, nah 32 second. Ini. Iya.
Dari sipil berarti. Aku Hmm. arsitek. Oh. Dia kenapa Pak? Tidak termasuk di apa tuh layer yang itu atau? Karena dia terdetek masih ada link. Jadi makanya sebaiknya disimpan dulu. Makanya itu pembelajaran kayak Tadi kok muncul juga dah? Udah hilang sudah. dan coba klik logo itu merah kuning hijau yang paling bawah. Itu, oke. Nah, karena udah simpen ini. Udah nyimpen loh tadi. Kan? Kalau sudah simpen tuh kadang hilang maksudnya. Coba lihat ini logo. Ya klik. Masih ada nah gitu. Itu paling kalau ada tuh dimatiin kayak coba di kayak yang sini. Kamu lagi. Lah banyak disiksa ini oleh wong arsitek. Lah kebanyakan ngerender ini biasanya. Polygon apa bebas ya? Hah? Polygon. Nama luas. Masih ini Mir. Iya. Nah, ada terbuka-buka. Mana ini? Mbak, ini namanya boleh tidak masing-masing? Boleh, Bebas. namanya bebas. Yang penting intinya ada nama sama luas. Nah, itu. Ini enggak keluar, Pak? Apanya, Mas? Oh, labelnya. Oke. Dua-duanya enggak keluar. Coba klik kanan lagi. Properti. Klik kanan di layer tadi. Properties. Coba ganti warna hitam, Mas. Coba, Mas. Apply. Nah, model baru pula. Boleh dibalik, Mas. Boleh. Dibalik. Itu jalan juga langsung pakai juga untuk pada keluar. Apa dia yang terconteng tadi? Coba-coba di awal. Enggak. Coba di save dulu. Coba di save, di close, Mas. Kita close, kita panggil lagi. Kadang dulu itu lah. Ini tadi. Karena suka error kalau jalan. Karena crack. Kalau udah galak error tuh udah crack tuh lah. Iya.
Nggak kalah. Hmm. Pas manual ini dia kalah tadi. Kalau dia cuma psiko, Kalau kemarin bisa, nggak bisa pas sekarang lah. Labelnya nggak keluar. Menurut coba label 6 titik kan keluar. lah aneh pula ya. Ini tadi sempat disimpan? Sudah. Tapi waktu timpa lagi. Setnya tadi. Tidak, ini bukan, udah pernah sudah diekspor. Jadi tip tadi sudah. Sudah. Kita coba garis baru mas. Buat baru. Oke. Jalan. Nah, error file tadi berarti mas. Iya, ini panggil kalau udah kayak gitu mas, pasti error. Makanya kalau sudah disimpan tadi udah pernah simpan. Yang tip tadi ini ya. Kalau dia salah setel lagi langsung otomatis. Kalau sudah disimpan, tidak perlu di georeferencing lagi dia. Udah pas kan posisinya. Oke, bisa? Apa yang ditambahkan ini? Belum. Belum. Itu tulisannya ada luas aku malahan. Ada luas, ada apa? Kok nol? Lagi ada satu lagi yang kemarin tuh lepas set. Apa? Satu lagi lepas ke set. Karena masnya nggak stop. Remove dulu, buat lagi. Klik edit dulu. Nggak usah edit. Ya, start. Oke. Langsung aja. Ini ada yang sudah biru-biru. Cuma jadi satu table. Satu mbak. Oh, masnya udah di sini nanti mas, sabar. Nah, buat lagi mas. Masih belum pas. Sedikit lagi expressionnya. Tulisannya masih kurang. Tulisannya ini adalah luas titik spasi titik 2 luas, ada spasi lagi, ada hektar. Ya,
Yang Pak ada lagi. Ada lagi Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak. Pak hektarnya tidak keluar Pak ya. Nah, Yang itu Pak ya. itulah pakai apa tadi? Settingan expression tadi. Rasanya ini keluar luas, tapi tidak ada ujungnya. Iya, tadi kan ada yang pembelajaran pakai expression tadi, Mas. Tambah itu ya. Iya. Sengaja saya nggak nunculin expressionnya biar nyubu dewek. Bisa, Mas? Berarti tulis manual tuh. Iya. Itulah seninya, Mas. Seni coding itu, Mas. Bener dah Pak. Mas ada. Benar, cuman Mbak tuh terlalu ribet ngisinya tadi. Coba buka. Banyak kebanyakan dan Banyak angin. iya. Jadi ini di sini ya. Pada saat luas ini Oh iya bener juga. benar kan? Iya bener juga Pak. Nah, ini kan yang ini harusnya pakai spasi. Itu nyapus. Itunya hapus. Iya. Keringetan. Oh iya. Selesai. Kerajinan pakai dan. Bisa? Luas tadi saya. Pakai luas tadi udah belum bisa. Kan hektar kan. Nah, Terus ada tulisan luas kan. pakai expression tadi. Iya. Jadi codingnya baru. Iya, betul. Di coding lagi. Itulah yang nak diajar ini ngodingnya. Ingat catatan tadi kan? Nah, nyontek. Bisa? Ah, kurang. Nggak ada tanda kutip, nggak ada spasi. Mana? Coba lihat. Zoom. Luas doang baru. Ada luas titik. Ada hektar. Belum lengkap. Hektarnya Pak. Luas itu.
Oke, ada yang masih bermasalah atau belum? Perlu ditutor? Sampai sini tabel ini udah terbuat semua? Sudah. Oke. Klik kanan, properties, simbologi. Kalau ini untuk ini udah bisa semua. Sudah. Masalahnya di label ya. Labels, pilih expression. Ini catatannya Mbak, Bapak Ibu. Artinya apa? Nama dan garis baru bawahnya itu menjadi ketikan. Ini kan tanda kutip, ini katanya ketikan yang berisikan tulisan luas spasi titik 2 spasi tanda kutip dan lagi baru tabel dari luas dan tanda kutip ini artinya teks hektar. Ini contohnya.
Sudah? Sudah dicatat? Saya kasih tugas berikutnya lagi untuk flashback lagi. Sekarang kita ngisi titik. Tadi kan jalan sudah, poligon sudah, titik belum. Nah, tantangan berikutnya adalah membuat simbologi dan bukan label titik.
Nah, silakan. Ini pelajaran pakai rumus ya sebenarnya. Jadi pokoknya aku ngasih batu pakai rumus. Itu yang atas X aja. Seharusnya nggak tahu, kan belajar biar mengingat. 104 itu biasanya X atau Y? Silakan dilihat. Kalau tadi sudah dikasih clue tabel, nah ini clue tanpa clue. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu ada gambar, diminta oleh atasan, tolong buatkan ini, sudah tahu gambarannya. Oh, ini perintahnya akan buat ini. Select by atribut di poin dulu berarti. Di klik kanan atribut tadi Mas. Open atribut. Itu kan tabel. Tabel poin kan? Ya, tabel poin belum ada kan? Ini. Sudah ada itu? Sudah. Oh, sudah. Pada koordinat. Oke. Silakan. Saya yang sengaja nggak bikin nama biar cepet aja buat makan enak. Terserah mau namanya cepet boleh, yang penting urutannya ada nama sama koordinat. Batch kedua kayaknya lebih cepet Pak ya. Belum bagus. Jadi kemarin kan jadi kalau kita jadi Bapak ngasih 2 hari, jadi kan dia sudah ada wawasan. Oh, Itu. itu yang beda kali Pak. Itu ya. Kalau yang kemarin Isoma nggak? Nggak ada. Isoma kan? Iya.